kabar Anda hari ini? Jumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tolak efisiensi anggaran, mahasiswa di Mataram berunjuk rasa tuntut pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis. Curi helm di parkiran, seorang pemuda di Mataram diringkus petugas keamanan kampus. Jaring bibit atlet, IPSI Lombok Timur gelar kejuaraan pencaksilat tingkat nasional. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat DPRD NTB pada Kamis siang. Kedatangan mahasiswa untuk memprotes pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat yang dikhawatirkan akan berdampak pada mandeknya pembangunan di daerah. Masa menolak program makan bergizi gratis karena dinilai akan menghabiskan anggaran terlalu besar. Mereka meminta agar pemerintah fokus untuk memprioritaskan pendidikan gratis bagi anak bangsa. Aksi massa sempat diwarnai keributan karena mereka memaksa masuk ke kantor DPRD yang dikawal ratusan polisi. Sebagai ungkapan duka cita, massa kemudian menggelar salat jenazah di depan kantor DPRD sebagai simbol duka cita atas dipangkasnya anggaran daerah. Beberapa perubahan, yaitu salah satunya tidak setuju dan juga menolak terkait dengan efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo dan juga Bapak Wakil Presiden Gibran Raka. Mungkin itu yang menjadi respon utama kita kenapa sampai kita turun aksi pada saat ini. Oke, selain efisiensi itu apa aja ini? Oh ya, selain efisiensi itu juga ada beberapa permasalahan terkait dengan ya, pemangkasan anggaran dari setengah kementerian, ya terus juga di anggaran masalah pendidikan tinggi, di mana pemangkasan anggaran di pendidikan tinggi itu terbilang 39%. Di hadapan perwakilan DPRD yang menemui mereka, massa meminta para wakil rakyat menyampaikan tuntutan mereka ke pemerintah pusat demi keberlanjutan pembangunan di daerah. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi ratusan sekolah dasar rusak dan membutuhkan perbaikan pada tahun 2025. Dinas mencatat sebanyak 70% dari 572 sekolah dasar yang tersebar di 12 kecamatan mengalami kerusakan ringan, sedang hingga berat. Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan mengusulkan perbaikan 175 unit sekolah dasar dengan menggunakan dana alokasi khusus, namun belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Untuk merealisasikan perbaikan ratusan sekolah, Pemda membutuhkan sekitar 35 miliar rupiah per tahunnya. Intinya memang hampir 70% dari 572 itu memang butuh perhatian. Kalau anggaran kita gimana, Pak? Anggaran kita saat ini masih kita menunggu. Dalam artian di atas kan masih dibicarakan. Dan bagi saya di atas dan di atas. Nah cuma jauh dan bukti ini juga kan isu-isu ada evakuasi masih belum bicara berat. Kalau merujuk di data awal itu sekitar 35 M kemarin. Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah berharap usulan renovasi ratusan sekolah pada tahun ini tidak terdampak efisiensi anggaran agar dapat realisasi sesuai rencana. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Pejabat Bupati Lombok Timur Juwani Taufik mengonfirmasi terpangkasnya anggaran pembangunan infrastruktur di daerah akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Pemda membeberkan sebanyak 73 miliar rupiah anggaran perbaikan jalan dan irigasi dipangkas untuk membiayai kebutuhan program prioritas pemerintah pusat. Namun Pemda diperbolehkan menganggarkan pengerjaan infrastruktur berdasarkan skala prioritas dengan nominal anggaran 30 miliar rupiah saja pada tahun 2025. Adapun dananya akan diambil dari pemangkasan uang perjalanan dinas OPD, pengadaan kendaraan dinas dan pembangunan kantor instansi. Jumlah yang dipangkas atau ditarik kembali oleh pemerintah pusat itu untuk Lombok Timur itu 73 miliar. Sekali lagi 73 miliar. Dan sudah dijelaskan komponen apa, yaitu semua infrastruktur, jalan dan irigasi kena pangkas. Plus ada DAU yang diarahkan bidang PU. Nah, tetapi ada juga Impres nomor 1 tahun 2025 itu kan mengatur tentang efisiensi. Nah, karena infrastruktur ini juga prioritasnya kepala daerah, maka kami juga ditugaskan untuk melakukan efisiensi berdasarkan Impres itu. Meski terjadi pemangkasan anggaran, pemerintah daerah berharap seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah tetap bekerja seperti biasa untuk memajukan daerah. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Saya siap masuk penjara. Kita sama-sama akan mempertanggung. Ada yang takut menilai. Puluhan warga yang mengaku sebagai ahli waris nekat menanam pohon pisang di halaman kantor desa Terongtawa, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat pada Kamis pagi. Hal itu dilakukan karena kesal lahan yang diklaim miliknya tak kunjung dibayar oleh pemerintah desa. Tak hanya menanam pohon pisang, warga juga memasang pelang hak kepemilikan lahan sesuai keputusan Mahkamah Agung di depan gerbang kantor desa sebagai sikap protes. Warga mengaku lahan seluas 10 area yang kini dijadikan sebagai kantor desa belum juga dibayarkan sejak 15 tahun lalu, meskipun nominal ganti rugi telah disepakati oleh kedua belah pihak. Mereka menuntut pemerintah desa segera membayar lahan tersebut seharga 1,5 miliar rupiah ditambah uang kompensasi penggunaan lahan selama 15 tahun. Kami punya surat yang sudah inkrah di situ Mahkamah Agung, dan satu yang kami bisa sampaikan, jika memang ada sertifikat sitwa bodong situ, itu akan kami pertanggungjawabkan itu akan betul-betul kami pertanyakan itu. Kami sudah menjerit. Rumah kami di belakang kantor desa. Tiap hari kami lewatin, Pak. Bagaimana batin di situ akan tersiksa. Jika ini sudah dibiarkan, jadi mohon kebijaksanaan pemerintah di sini untuk menyelesaikan kasus kami. Tolong pembayarannya sesuai. Merespon tuntutan para ahli waris, Pemdes berjanji akan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Mediasi daripada pihak keluarga ahli waris dari almarhum Ahmad Satta. Pertama, dari pihak para ahli waris meminta supaya nanti ada musyawarah keluarga. Ada musyawarah keluarga terkait mengenai apa yang harus diputuskan di pihak keluarga. Dengan nanti melibatkan dan mengundang langsung pemerintah desa Terongtawa. Dalam hari ini, saya kepala desa akan diundang oleh pihak keluarga para ahli waris dari almarhum Ahmad Satta. Kemudian yang kedua, pelayanan kantor desa Terongtawa, pelayanan administrasi pemerintah desa Terongtawa tetap dilaksanakan dengan normal. Pemerintah desa meminta kepada para ahli waris agar tidak mengganggu pelayanan di kantor desa, agar tidak menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.